Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak mister sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul lagi ya. Kita bertemu di channel Mister. Kita akan membahas tentang pelajaran kita selanjutnya, pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelumnya Mister mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Karena kita sudah melewati ibadah puasa di bulan Ramadan, kemudian kita juga sudah merayakan Idul Fitri 1441 Hijriah meskipun dalam keadaan yang darurat atau dalam keadaan wabah pandemi virus corona. Nah, sebelum Mister melanjutkan pelajaran kita pada saat ini, Mister ingin kita mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Masih ingat tentang bab yang mempelajari ibadah di bulan puasa Ramadan? Nah, masih ingat tentang apa saja syarat sah puasa, apa saja syarat puasa, kemudian apa saja rukun puasa, dan ibadah-ibadah apa saja yang ada di bulan suci Ramadan. Nah, Mister ulang sekali lagi ya. Rukun puasa itu dimulai dari niat, kemudian sahur, kemudian itu menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan menahan hawa nafsu, marah, kemudian seperti mengejek-ngejek teman, itu dapat menghilangkan pahala puasa Ramadan. Kemudian syarat sah puasa, syarat wajibnya itu harus beragama Islam, kemudian berakal, balik, dan mampu untuk mengerjakan puasa. Nah, selanjutnya ibadah-ibadah yang ada di bulan puasa Ramadan, salah satunya yaitu sholat tarawih. Nah, anak-anak, apakah semuanya sudah selesai mengerjakan seluruh ibadah yang ada di bulan puasa Ramadan? Apakah sholatnya itu lengkap ya, puasanya itu full 30 hari, dan sholat tarawihnya dikerjakan? Mudah-mudahan semuanya puasanya full ya, dan sholat tarawihnya tidak ada yang tertinggal. Mister kali ini akan membahas tentang salah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diabadikan namanya di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, kalau kalian sekarang ada di rumah, bisa dibuka bukunya, buku pegangan kita ya di sekolah, buku yang ini, karena kita belajar masih menggunakan buku yang ini di bab paling terakhir. Ayo kita lihat, buka halaman 131, kisah teladan Luqman Al-Hakim. Benar sekali anak-anak. Nah, sebelum Mister melanjutkan, Mister mau tanya dulu, kalian sudah tahu belum siapa itu Luqman Al-Hakim? Nah, sudah tahu siapa itu Luqman Al-Hakim? Kalau belum tahu, mari nanti kita jelaskan ya, Mister jelaskan, ditonton videonya sampai habis. Apakah Luqman Al-Hakim itu adalah salah seorang nabi? Apakah Luqman Al-Hakim itu adalah salah seorang rasul? Apakah Luqman Al-Hakim itu adalah salah seorang raja sehingga namanya diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran? Sebelum kita melanjutkan, anak-anak boleh buka bukunya yang halaman Mister suruh tadi, di halaman 131 ya. Kisah teladan Luqman Al-Hakim.
Di situ ada Quran surat Luqman ayat 13 dan 14. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan membacakan ayat yang berhubungan dengan materi yang sedang kita pelajari. Mister buka ya, Quran surat Luqman ayat 13 dan 14. Sudah dibuka bukunya? Di buku ada halaman 131. Kalau tidak ada bukunya, bisa dibuka di Quran ya. Quran surat Luqman itu adalah surat ke-31. Kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayhi ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya. Mister bacakan artinya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, ya bunayya, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. La tusyrik billah, kata Luqman kepada anaknya. Artinya la tusyrik billah, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Nah, kalian tahu nggak apa itu yang dimaksud dengan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa itu yang namanya mempersekutukan? Jadi dicatat ya, mempersekutukan itu artinya kita menyamaratakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha tinggi, yang menciptakan langit dan bumi, yang memiliki langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya, dengan sesuatu selain Allah. Apa sesuatu itu? Bisa saja kita menyekutukan Allah dengan jin. Kita mungkin menyembah jin ya. Kemudian kita mempersekutukan Allah dengan pohon yang besar. Nah, pohon yang besar karena di rumah kita itu ada pohon yang besar sekali, sehingga kita menganggap bahwa pohon ini ada kekuatan magicsnya. Jadi kita mempersekutukan Allah itu namanya. Kemudian kita mempersekutukan Allah dengan nenek moyang. Misalnya kita percaya bahwa nenek moyang itu adalah orang yang sakti, sehingga apabila kita berkunjung ke daerahnya kita permisi nenek moyang, misalnya seperti itu ya. Itu namanya adalah termasuk mempersekutukan Allah atau perbuatan yang syirik. Nah, perbuatan syirik itu dilarang dalam agama Islam dan termasuk pelajaran yang Luqmanul Hakim berikan kepada anaknya. Luqman mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah perbuatan yang zalim. Kita lanjutkan ayat 14-nya. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya atau menyusuinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu.
hanya kepada Aku kembalimu, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Luqman ayat 14. Allah memerintahkan kepada kita semua, kepada hamba-hambanya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Karena orang tua kita ini terutama ibu ya. Ibu kita sudah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari. Semakin lama ibu kita mengandung, semakin besar perutnya, semakin banyak beban hidupnya, semakin sakit dia, semakin lemah keadaannya. Kemudian setelah kita dilahirkan ke dunia, ibunda kita kemudian menyusui kita selama lebih kurang 2 tahun. Itu namanya menyapih ya, menyapih atau menyusui kita. Makanya Allah memerintahkan kepada kita selaku anak-anak untuk berbakti kepada kedua orang tua, bersyukur kepada kedua orang tua dan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita orang tua yang baik. Nah, dan Allah menutup ayatnya dengan kalimat ilayya masir, yang artinya hanya kepadaku kalian akan kembali. Oke, kita sudah mengerti ya apa maksud dari kutipan Quran yang ada di halaman 131, yaitu Quran surat Luqman ayat 13 dan 14. Oke anak-anak, kalian boleh lanjut buka halaman 133. Tapi sebelum dibaca bukunya, Mister mau tanya dulu. Sudah kenal belum sama yang namanya Luqman? Nah, siapa itu Luqman? Apakah Luqman tadi adalah seorang nabi, seorang rasul ya? Apakah dia itu adalah seorang raja? Nah, ternyata anak-anak, Luqman Nur Hakim ya, Mister taruh dulu Qurannya. Ternyata anak-anak, Luqman Al-Hakim itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala namanya di dalam Al-Qur'an dikarenakan beliau itu adalah orang yang teladan, orang yang soleh. Kemudian beliau itu adalah orang yang berakhlak mulia sehingga cocok untuk kita meneladaninya atau kita tiru apa yang diajarkan oleh Luqman Al-Hakim. Nah, siapa sebenarnya Luqman Al-Hakim? Jadi sudah tahu ya, Luqman Al-Hakim bukanlah seorang nabi. Luqman Al-Hakim juga bukan seorang rasul. Luqman Al-Hakim bukan juga seorang raja. Luqman Al-Hakim itu hidup pada zaman Nabi Daud alaihi salam. Masih ingat Nabi Daud? Ya, ayo masih ingat Nabi Daud? Mister pernah jelaskan Nabi Daud yang berperang dengan Raja Talut melawan Raja Jalut. Ya, benar sekali. Jadi Luqman Al-Hakim ini hidup pada masa Nabi Daud alaihi salam. Beliau ini bekerja sebagai tukang kayu. Ada juga yang berpendapat beliau ini bekerja sebagai hakim pada masa Nabi Daud alaihi salam. Yang mana yang benar Allahu a'lam bishawab ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Boleh jadi beliau ini benar-benar seorang tukang kayu, boleh jadi juga beliau ini adalah seorang hakim pada masa Nabi Daud alaihi salam, atau boleh jadi beliau ini adalah seorang hakim yang bekerja sebagai tukang kayu. Nah, yang jelas Luqmanul Hakim ini bukanlah seorang nabi dan rasul, bukan juga seorang raja. Beliau ini adalah seorang yang soleh dan berakhlak mulia yang patut untuk kita teladani. Nah, Luqman Al-Hakim ini ceritanya hidup di daerah Habsyi ya. Kemudian terkenal karena keteladanannya, akhlak mulianya, dan pendidikan yang diajarkan kepada anak-anaknya, nasihat-nasihat yang diberikan kepada anak-anaknya. Konsep pendidikan Luqman Al-Hakim ini ya, Luqman Al-Hakim itu ada empat ya. Yang pertama itu adalah pendidikan akidah. Yang kedua, pendidikan ibadah. Yang ketiga, pendidikan dakwah.
Dan yang keempat, pendidikan akhlak. Jadi Luqman Al-Hakim memulai segala sesuatu itu dengan akidah, ya, memberikan pemahaman kepada anak-anaknya tentang akidah Islam. Nah, anak-anak ada yang tahu apa itu akidah? Kita lanjutkan ya. Akidah itu adalah kepercayaan atau keyakinan pokok yang harus dimiliki oleh seseorang, oleh umat Islam. Akidah merupakan hal utama yang mendasar. Nah, akidah ini berhubungan erat dengan yang namanya tauhid. Ada yang tahu apa itu tauhid? Tauhid itu adalah kepercayaan bahwa Allah itu hanya satu, dan hanya Allah lah Tuhan yang berhak atau wajib kita sembah. La ilaha illallah, itu namanya tauhid. Tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib disembah. Tidak ada Tuhan apalagi yang wajib disembah, ya. Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Buka bukunya, lanjutkan halaman 134. Di situ ada Quran surat Luqman yang tadi sudah Mister bacakan, ayat 13 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun azim. Ya bunayya, katanya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya innasyirka ladzulmun azim, sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, jadi mempersekutukan Allah seperti yang sudah Mister jelaskan tadi, ya, menyamakan Allah dengan makhluk-makhluk yang sebenarnya tidak ada kekuatan sama sekali, menyamakan Allah dengan pohon, menyamakan Allah dengan jin, menyamakan Allah dengan nenek moyang, dengan manusia, menyamakan Allah dengan keris, dengan batu. Itu adalah perbuatan yang syirik atau perbuatan yang mempersekutukan Allah, dan itu adalah kezaliman yang besar. Tidak boleh sama sekali kita mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anak, dalam meyakinkan anak-anaknya dalam bertauhid, Luqman Al-Hakim selalu berpesan bahwa setiap amal yang dilakukan itu akan mendapat balasan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala Quran surat Luqman ayat 16 yang ada di bawah, ya. Kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in taku mithqala jabbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya innaha in taku mithqala jabbatin min khardalin. Wahai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit dan di bumi, niscaya Allah akan memberikan balasan. Sesungguhnya Allah maha halus dan maha teliti. Jadi meskipun kita melakukan kebaikan, ya, meskipun kita melakukan kebaikan di dalam gua, di tempat yang sepi, tidak ada orang yang tahu, kebaikan itu cuma kecil saja. Misalnya kita memberikan binatang minum, kita melihat binatang kehausan, kemudian kita berikan binatang itu air untuk minum, atau kita berikan makan sedikit saja, tidak ada yang melihatnya. Bahkan kita melakukannya di tempat yang gelap, di dalam gua, di dalam tanah, atau di dalam batu seperti dalam ayat ini.
itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah, innallaha latifun khabir. Allah itu adalah maha halus dan maha teliti. Begitu juga dengan perbuatan yang jahat, perbuatan yang mungkar, dosa-dosa. Meskipun dosa kecil ya, kita misalnya waktu bulan puasa kemarin, ibu bapak kita lagi tidak ada di rumah, kita di rumah sendirian, kebetulan adik lagi bobo, kakak lagi keluar ya, lagi belanja mungkin. Nah, kita di rumah sendirian, kita minum, tidak ada yang melihatnya. Kita berada di dalam rumah di tempat yang sepi, tidak ada yang tahu. Tapi ingatlah bahwa Allah mengetahuinya, dan segala sesuatu itu akan mendapatkan balasan meskipun kecilnya seberat biji sawi. Karena apa? Innallaha latifun khabir. Innallaha, dan sesungguhnya Allah adalah maha halus dan maha teliti. Ya anak-anakku ya. Nah, selanjutnya itu adalah akidah. Akidah yang ditanamkan oleh Luqman kepada anak-anaknya. Dia mengatakan bahwa ya bunayya la tusyrik billah. Janganlah mempersekutukan Allah. Kemudian yang kedua tadi apa? Segala perbuatan ada balasannya. Meskipun kita melakukan perbuatan itu di tempat yang sepi, tidak ada yang mengetahuinya, hanya kita sendiri, hanya kita memberikan kebaikan sedikit saja, meskipun cuma menyiram tanaman atau kita memungut sampah, tidak ada yang mengetahuinya. Tapi yakinlah bahwa setiap perbuatan meskipun seberat biji sawi ya, seberat atom kecil kali seperti pasir, kecil lagi dari pasir, itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah maha halus dan maha teliti. Anak-anakku sekalian, pendidikan kedua yang diajarkan oleh Luqman Al-Hakim kepada anak-anaknya adalah pendidikan ibadah. Ibadah itu merupakan tata cara interaksi perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan kita rezeki, yang memberikan kita nafas, dan yang akan mengumpulkan kita kembali di yaumil kiamah. Nah, Luqman Al-Hakim selalu berpesan kepada anak-anaknya bahwa selalu membiasakan diri untuk beribadah meskipun masih kecil. Jadi Luqman Al-Hakim itu biasa memerintahkan anak-anaknya untuk rajin sholat, rajin beribadah meskipun anak-anaknya itu masih kecil. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan anak orang tua, Rasulullah memerintahkan kepada orang-orang tua untuk memerintahkan anaknya sholat pada umur 6 tahun. Jadi 6 tahun ya. 7 tahun ya, 7 tahun. 7 tahun Rasulullah sudah memerintahkan kita untuk sholat. Nah, kalau sudah 10 tahun harus dihukum, harus diberikan sanksi, harus ditegaskan. Makanya kalau kalian sudah berumurnya 10 tahun ya, mami papi kalian, ibu bapak kalian marah kalau seandainya kalian tidak sholat. Itu karena ibu bapak kalian mentaati perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara Luqman menasihati anaknya untuk melaksanakan ibadah? Nah, ini ada pada Quran surat Luqman ayat 17. Bisa kita lihat ya. Mister bacakan aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur.
Ya bunayya aqimis sholata. Kata Luqman kepada anaknya, ya bunayya itu artinya wahai anak-anakku. Ya bunayya aqimis sholat. Dirikanlah sholat atau kerjakanlah sholat. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan serulah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Jadi Luqman Al-Hakim juga memerintahkan anak-anaknya untuk mengerjakan sholat. Selain itu Luqman juga memerintahkan anak-anaknya untuk berdakwah. Apa itu dakwah? Dakwah itu adalah mengajak manusia untuk melakukan kebaikan. Mengajak manusia untuk melakukan kebaikan dan mencegah mereka melakukan kemungkaran. Kemungkaran itu kejahatan ya. Jadi kalau misalnya kita ingin berdakwah ya, kita bisa mulai dengan mengajak teman-teman kita untuk melakukan kebaikan. Misalnya sholat zuhur kita lagi main kan, udah waktunya sholat zuhur, ayo kawan-kawan kita sholat dulu, nanti baru kita main. Nah kemudian contoh mencegah dari kemungkaran itu, ada teman kita yang jahil misalnya, jadi dia suka menyembunyikan sepatu temannya. Nah kita bisa nasihatin dia, jangan kayak gitu. Setiap perbuatan kita itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka janganlah melakukan kejahatan, nanti kamu dihukum sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu termasuk dakwah, termasuk ajakan untuk mencegah kemungkaran. Dan Luqman juga mengajarkan kepada anaknya untuk bersabar terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya demikian itu termasuk perkara yang penting, kata Luqman. Nah, seperti yang Mister sudah jelaskan tadi ya, Luqman juga mengatakan bahwa memerintahkan anak-anaknya untuk wa'muru bil ma'ruf ya, mengajak kebaikan, wa anha anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Kemudian Luqman juga memberikan contoh kepada anak-anaknya untuk selalu bersabar, wasbir alama asobak, bersabar terhadap apapun yang menimpamu, karena sesungguhnya itu adalah perbuatan yang sangat penting, kata Luqman. Selain itu Luqman juga mengajarkan anak-anaknya untuk selain bersikap sabar tadi ya yang sudah Mister jelaskan, Luqman juga mengajarkan anak-anaknya untuk bersikap rendah hati. Rendah hati itu adalah tidak sombong, kita tidak angkuh, kita tidak menghambur-hamburkan harta ya, kita tidak membanggakan diri, kita tidak meremehkan orang lain. Itu namanya sikap yang rendah hati, dan itu adalah sikap terpuji. Sebagai umat Islam, kita harus memiliki sifat rendah hati ini. Luqman memerintahkan kepada anaknya, wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Kata Luqman, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia. Jadi kalau seandainya nih ada temannya yang manggil kan, Teddy, karena kita nggak suka kan, kita langsung ini aja. Nah, nggak boleh gitu ya. Jadi kita tidak boleh memalingkan wajah kita dari manusia, kita tidak boleh berperilaku sombong. Dan janganlah berjalan di bumi, kata Luqman, wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah berjalan di bumi, fil ardi, wala tamshi, dan janganlah berjalan fil ardi, di bumi, maraha, dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai yang orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi kenapa kita tidak boleh sombong, kenapa kita tidak boleh angkuh, kenapa kita tidak boleh memalingkan wajah kita dari orang lain? Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Selain itu anak-anakku sekalian ya, Luqman juga memerintahkan kepada anak-anaknya untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka.
nikmat apa saja yang telah Allah berikan, nikmat iman, nikmat Islam ya, nikmat hidup. Hidup ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat masih bisa melihat ya, masih bisa melihat Mr. Teddy hari ini. Itu termasuk nikmat. Kemudian nikmat bisa mencium. Berapa banyak orang yang udah hilang penciumannya dan nggak bisa lagi mencium ya. Kemudian mereka sudah tidak bisa lagi melihat. Kita masih diberikan nikmat untuk dapat berbicara ya. Banyak orang-orang lain yang tidak bisa berbicara. Kita masih bisa diberikan nikmat untuk berjalan. Kita masih diberikan Allah rezeki, bisa sarapan ya, kita bisa breakfast, kita bisa lunch, kemudian kita bisa bermain sama teman-teman, kita masih bisa berhari raya, kita masih bisa punya baju baru, kita punya rumah. Itu semua termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana nikmat Allah itu kalaulah kita mau catat ya, kalau kita mau catat di kertas nggak akan bisa selesai. Meskipun seluruh air yang ada di lautan itu kita sulap jadi tinta, kita sulap jadi tinta pena, kemudian tintanya itu kita pakai untuk mencatat setiap nikmat yang Allah berikan, tidak akan pernah selesai. Anak-anakku sekalian, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Quran surat Luqman ayat 12. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Dan bersyukur, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah. Anishkurlillah, kata Luqman, bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, lawan kata syukur itu kufur, artinya dia tidak mengakui nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji. Fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah itu Maha Kaya, Allah itu Maha Terpuji. Meskipun manusia itu tidak bersyukur, tak apa-apa, kata Allah. Tunggulah. Inna azabillah syadid. Sesungguhnya azabku amat pedih, kata Allah. Maka kita harus bersyukur terhadap apa yang Allah berikan. Nah, kemudian yang keempat ya, akhlak yang diajarkan oleh Luqman Al-Hakim kepada anak-anaknya itu adalah berbakti kepada orang tua. Luqman Al-Hakim sebagaimana diriwayatkan, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan di dalam Al-Qur'an. Quran surat Al-Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Yang seperti Mister sudah jelaskan di pembukaan tadi ya, di awal, bahwa kita harus berbakti kepada orang tua kita, terlebih lagi kepada ibunda kita yang telah mengandung kita selama 9 bulan ya, kemudian menyapih kita selama 2 tahun. Kalian bisa bayangkan, selama 9 bulan, dari hari ke-0 sampai ke 9 bulan 10 hari, perut ibunda kita semakin lama semakin membesar. Mau kemana-mana semakin susah. Kalian kalau misalnya bawa tas yang isinya besar gitu kan, itu pasti susah mau kemana-mana, berat kemana-mana, nggak bisa ditinggal. Makanya Allah memerintahkan kita selaku umat Islam ya, selaku hamba-hambanya, untuk berbakti kepada kedua orang tua, khususnya kepada ibu yang telah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari, kemudian menyapih atau menyusui kita selama 2 tahun. Nah, anak-anakku, yang terakhir ya, akhlak yang disampaikan oleh, yang dicontohkan oleh, yang diperintahkan oleh Luqman Al-Hakim kepada anak-anaknya adalah sederhana. Meskipun kita ini adalah orang yang
cukup ya, orang yang kaya, yang memiliki harta benda, mungkin punya rumah 10, mobil 20, motor 30, mungkin kita punya uang yang triliunan, nggak bisa habis. Tetap saja seandainya kita mengaku sebagai umat Islam, maka kita harus sederhana. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Luqman ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waqsid fi masyika waghdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan sederhanakanlah dalam berjalan. Tuh, Allah bilang kita bahkan dalam berjalan pun kita harus sederhana. Nggak boleh kita berjalan itu terlalu cepat ya, tergesa-gesa, terburu-buru. Kemudian kita berjalan itu menghentak-hentakkan kaki. Kita berjalan itu pengennya dilihatin orang, nggak boleh ya. Allah melarang itu. Allah memerintahkan kita untuk sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Jadi kita nggak boleh ngomong itu kuat-kuat misalnya kan. Kita ngomong sama teman kita dekat, tapi kita ngomongnya kuat-kuat, itu tak boleh ya. Kita harus lunakkanlah suara sesuai dengan kepentingan. Kalau seandainya temannya jauh misalnya, oi, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau dekat kan bisa kita bilang bro misalnya gitu ya, mas, bang gitu kan, atau panggil namanya, misalnya namanya Teddy gitu kan, Teddy gitu. Nah, nggak boleh kita mengeraskan suara kita. Sesungguhnya seburuk-buruknya suara ialah suara keledai. Jadi orang yang suka teriak-teriak itu adalah sama seperti keledai. Keledai itu suka teriak-teriak dan itu termasuk hal yang buruk kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah anak-anak, sudah selesai semua pembelajaran kita tentang Luqman Al-Hakim. Jadi sudah tahu ya siapa itu Luqman. Mister ulang lagi review kita. Ya, Luqman Al-Hakim itu disebutkan di dalam Al-Quran karena beliau itu adalah orang yang soleh, orang yang teladan, orang yang berakhlak mulia, sehingga patut kita contoh atau kita tiru. Kemudian Luqman Al-Hakim ini adalah bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, bukan juga seorang raja. Luqman Al-Hakim ini hanya seorang tukang kayu yang tinggal di Habsyi. Ada juga yang mengatakan bahwa Luqman Al-Hakim ini adalah seorang hakim yang hidup pada masa Nabi Daud alaihi salam. Nah, Luqman Al-Hakim ini memiliki konsep pendidikan yang diajarkan kepada anak-anaknya. Ada berapa? Masih ingat? Ada 4 ya. Pendidikannya ada 4. Yang pertama itu akidah, yang kedua itu ibadah, yang ketiga itu dakwah, yang keempat itu adalah akhlak. Nah, akhlak itu ada 5. Akhlak ada 5. Yang pertama itu adalah sabar. Yang kedua itu apa? Mensyukuri nikmat. Habis mensyukuri nikmat, rendah hati. Habis rendah hati, sederhana. Habis sederhana apalagi? Mister lupa, terbalik-balik ya. Sederhana, mensyukuri nikmat, rendah hati, dan tadi sabar sudah ya. Berbakti kepada orang tua. Pintar sekali anak-anak sekalian ya. Jadi sampai disinilah pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah anak-anak, sudah selesai pembelajaran kita tadi ya tentang Luqman Al-Hakim. Nah sebelum Mister tutup, Mister berpesan kepada kalian semua ya. Yang pertama, biasakanlah untuk selalu mengerjakan sholat 5 waktu ya. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, jangan pernah ditinggalkan. Yang kedua, berbaktilah kepada kedua orang tua kalian dengan cara mematuhi perintah orang tua. Kalian harus ingat yang Mister sampaikan tadi, terutama ibunda kita yang sudah
mengandung kita selama 9 bulan 10 hari dan menyapih kita selama 2 tahun. Yang ketiga, sampaikanlah selalu kebenaran dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.